hadratal karamin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, para ajian yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, akhina karim al-hajj, Pak Haji Akbar. Semoga Allah masih beliau keistiqomahan, kesehatan, bisa khidmatul ilmi wa nashril ilmi, Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bisa ngaji bareng. Semoga ngaji kita mulai dari keluar rumah sampai ke tempat yang insya Allah penuh barokah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di akhir kiamat menjadi hujah bagi kita semua, menjadi syahadat bagi kita semua, bahwa kita ngikutin apa yang didawuhkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mengingat sudah menjelang waktu, tentunya ya sudah menjelang terus ya, karena sudah wal asri demi masa. Kita mulai saja, sebelum mulai marilah kita kirim hadrah awalan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi, thumma ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah wa ila hadratil mubasysyirin bil jannatil asra, thumma ila hadrati jami'i ashabi nabi tabi'in ila yaumiddin wa ila hadratil a'immah al-arba'ah, thumma ila hadratil qutbir rabbani wal ghazi samadani syaikhul qadir al-jilani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghazi samadani Syekh Hasan Asy'ari qaddasallahu al-aziz, wa ila hadrati sultanil ulama Sayyid bin Abdus Salam, wa ila hadrati hujjatil Islam Abi Hamid al-Ghazali qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihim wa furu'ihim wa alisalsalatihim. Inna Allah yuqaddisu arwahahum fil jannah wa yunawwiru daraihahum wa yuhitu alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim. Nah, khusus didikri para pahlawan kusuma bangsa kita, kebetulan bulan Agustus. Wa ila hadrati jami' awliya ta'ala al-maqburina fi Nusantara, hadrati awliya ta'ala at-tisi di Jawa, hadrati awliya ta'ala al-muqimin fi hadhihi al-qaryah, khususan arwah abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum min jihati abina wa abikum wa masyayikhina wa masyayikhikum jami'an, wa ila hadrati ahwati muslimin milladun Adam alaihi salam ila yaumina hadha, syawalillah lahum wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Halaman 11 sebelum bab adab dukhulil khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Fa idza labista, ya, sampai di sini. Fa idza labista mongko ing dalem ketika makai sapa sira, ketika
memakai thiyabaka ing bajumu, ketika memakai sira thiyabaka ing bajumu, fanwi maka niatlah sira, niatlah anjen bihi kelawan al-lubsi, niatin apa, imtithala amrillahi ta'ala, ing ngikutin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fi satri auratika, ing dalem nutup auratmu. Jadi kalau kita pakai acuh, pakai baju, niatin ngikutin perintah, jangan niat pengen yang lain. Ya, bagus. Jangan, niatinlah untuk nutup aurat. Ya. Nah, aurat itu apa? Aurat itu aib. Sesuatu yang aib itu namanya aurat. Makanya namanya aib pula dibuka di jalan-jalan. Ya. Nah, auratnya ibu-ibu, auratun nisa itu fisolah ya, fisolah. Di dalam kondisi sholat itu jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Kaffain itu telapak tangan tuh, bukan yang bagian sininya. Ya, ininya. Makanya dulu mak-mak itu, nenek saya itu zaman dahulu itu di sininya ayat cantolannya. Bukan ayunan, sambil. Enggak. Harusnya ini sudah tertutup bu wayahna. Jami ubadanya kabeh sekujur tubuh illal wajah, kecuali wajah sama kafen. Ya, bahasanya kafen loh ya. Kalau di Jawa itu epek-epek, ya bi, kepek-kepek, ya, ya, gampal tapi bagian tangan, gampal kaki ya. Makanya ibu-ibu adik wayahna kalau sholat kedah tertutup bagian luhurnya. Ya. Ya. Nah, kalau tidak sholat di luar sholat, wajah, tangan, ada ba'dul ulama boleh nggak pakai kaos kaki. Ya. Tapi juga lebih baik kalau pakai kaos kaki. Sayangnya sekarang itu pakai kaos kaki rapet itu jadi identitas sebelah. Yang akhwat-akhwat itu ya. Ya sebenarnya itu ba'dul ulama. Kita juga boleh, orang NU Nahdi juga boleh, pengamal thariqah juga boleh, ibu-ibunya. Ya, karena cuman sudah jadi identitas. Nah, ini akhirnya yang nggak baik jadi identitas itu. Padahal mestinya itu harus rahmatan lil alamin. Jadi biar ibu punya argumen, punya apa jawaban. Enggak, ini ba'dul ulama. Tapi kalau sholat nggak ditoleransi, harus seluruh muka kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini aurat, karena aurat itu aib, ya harus ditutup. Lah auratul rajul, auratnya orang lelaki itu ma baina surah wa rukbah, antara pusar sampai ke lutut. Makanya kalau bapak-bapak ini punten Pak Jabar barangkali lagi gue sepedahan, boleh celana pendek tapi kedah sampai ke handap lutut, celana kompran. Nah, tapi nggak ngetren maju ya. Harus pakai training, stocking gitu. Gile misalkan badai olahraga, bapak-bapaknya boleh pakai celana pendek, harus melebihi batas betis di apa namanya dengkul kita. Ya. Kalau kalunggur nggak apa-apa, dari pusar ke atas, tapi biasanya ditutup bagian atas, bawahnya di atas lutut, lah itu lepas. Harusnya di bawah lutut. Nah, kita pakai baju niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan
niat yang lain. Nah, saya pernah dengar ini dari Gus Bahar ketika beliau suatu ketika lagi mengisi acara seminar di Jakarta. Karena seminar itu pesertanya umum, yang datang dari berbagai kelompok. Ya, ada yang ngangge niko, ada yang tidak pakai. Ya. Ketika pembicara sudah pada datang karena pembicaranya banyak, ayah ngangge sarung, ayah ngangge celana, tapi celananya isbal panjang, tidak di atas lutut alias versi TI ranjak cingkrang. Tahu-tahu jamaah seminar itu ada sebagian yang sabotase pada workout keluar. Ditanya, kenapa ini kok udah pada keluar? Belum narasumbernya sudah tidak sunnah. Jadi sunnah itu hanya diciriin dengan celana yang isbal, celana cingkrang. Akhirnya ditimpalin oleh Gus Bahar. Lah kalau sunnah cuma hanya identitas cingkrang, mungkin juga ada jenggot yang kayak panjang begini. Ini belum panjang ini sebenarnya. Nah, itu mah gampang kata Gus Bahar. Yang sunnah kayak saya itu paling susah karena saya hafal Al-Quran, ngikutin sunnah Nabi. Kalau sunnah RCT itu tanda cingkrang gampang, tinggal diketok celananya sudah cingkrang. Tapi hafal Al-Quran itu kan harus lumayan judulnya, ya bertahun-tahun, malah ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya. Malah sampai sekarang saya belum hafal sama Haji Rosid. Sudah berapa puluh tahun gitu. Jadi sebenarnya niat pakai baju itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau pengen ikutin sunnah, ulah mencemooh, ya. Malah ada yang ekstrim lagi, kalau kamu nggak pakai isbal, memanjangkan celana, bisa masuk neraka. Ini ngeri. Nggak boleh begitu. Apa saja kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah beres. Mau celana panjang, mau celana pendek. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakr Siddiq, ya Rasulullah, inna ihda shiqqai izari yastarfi illam atahad dzalika minhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yasna'uhu khuyala. Ya, ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis bahwa Rasul itu pernah bersabda, barang siapa pakai baju khuyalaan, pamer, ya. Nah, pamer, ya, baju baru entah bermerek, ya. Nah, ini yang pamer inilah dikasih garis bawah, lam yanzurillahu ilaihi, Allah tidak bakal melihat orang tersebut. Kalau tidak dilihat oleh Allah, berarti dia nggak mendapat rahmat. Kalau tidak mendapat rahmat, dia berarti ada di neraka. Jadi niatnya pakai baju khuyala itulah yang membahayakan. Isbal, ketok celananya, kalau niatnya juga khuyala, biar dianggap sunnah ya sama. Yang bagus apa? Isbal tidak niat karena selain Allah. Kalau karena selain Allah ya sama aja. Akhirnya apa? Abu Bakr Siddiq nanya, ya Rasul, ini bajuku ini juga sama, kedodoran.
Inna ihda syiqqai izari yastarhi. Ya, kalau nggak aku cincin itu ilam ada dari kaminhu itu Abu Bakar, inna kalasta mimman yasna'uhu khuyala. Engkau ini bukan tergolong orang yang pamer. Berarti ini kan ada perintah, ada larangan sifatnya umum, lalu dikoyiti dengan apa aja khuyala. Tapi kalau kita pakai sarung panjang, celana panjang melindungi betis, tidak ada niat khuyala, itu tidak apa-apa. Suatu ketika Abu Hanifah itu juga pernah dirasani oleh orang-orang, katanya imam, katanya mustahil. Kok bajunya diseret-seret pakai baju bagus lagi diseret-seret lagi. Harganya wakilah itu 400 dinar. Kata Abu Hanifah langsung dijawab, itu kan orang banyak, kalau kita ini kan enggak orang soleh, niatnya karena Allah. Jadi yang penting para bapak, para ibu seragam kayak begini, niatin karena Allah. Yang enggak seragam sama niat karena Allah. Ya. Ini yang jadi standar kita Pak. Makanya tadi Ustadz Haji bawa sulapan bikasfil hujbi an aini. Kalau sudah kita ini sudah maksud dibuka hajib kita, apa-apa karena Allah. Jadi nggak ada yang kita lakukan itu untuk pamer makhluk, tidak. Karena kita ini sudah dibuka hijab kita di kasfil hujbi an aini, an rafil baini min baini wa tamsil kaif. Jadi tidak ada caranya kumaha, ya gimana, enggak ada. Karena kita ini sudah dipilih oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk hal-hal yang baik. Ada cerita Pak Bu, Anas bin Malik bin Anas itu seorang a'immatul arba'ah, itu hidupnya adalah class A. Ya kalau sekarang mungkin bajunya bermerek, sarungnya bermerek, kopiahnya bermerek. Itu apa namanya, Imam Malik bin Anas. Di ujung Sumbing, Mama Dr. Haji Ahmad Sarfasi Suki. Sambil saya teruskan ya, ya. Jadi ada riwayat dari Abdul Ghani Ad-Daqqaq di dalam kitab I'lamul Muslimin. Anas bin Malik ini pernah dawuh, ma uhibbu ahada an amallahu alaihi illa wa yura atharu ni'matahi alaihi, khassatan ahlul ilmi yang bagi lahum ay yudhiru muru'atahum fi thiyabihim ijlalan lil ilmi. Ada riwayat dari Abdul Ghani Ad-Daqqaq di dalam kitab I'lamul Muslimin, beliau meriwayatkan bahwa Anas bin Malik, ya sahabat apa ini namanya, Malik bin Anas, itu seorang ulama yang gaya hidupnya, bajunya, sarungnya, celananya semua bermerek. Mohon izin ngajinya mau saya terusin. Jadi sahabat Malik bin Anas adalah seorang ulama yang gaya hidup bajunya itu Masya Allah luar biasa sekali. Beliau dawuh, saya itu nggak seneng
Ada orang dikasih kenikmatan oleh Allah, tapi nikmatnya itu nggak kelihatan. Makanya kalau kita dikasih duit untuk beli sarung untuk ibadah, terlihat. Berangkat ngaji sing baik, pakai parfum, kopiahnya sing bener, punya cincin pakai, punya jam pakai, tapi bukan niat khuyala. Nah, jadi sahabat Malik bin Anas itu tidak suka ada seseorang dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak diperlihatkan kenikmatannya. Maka kata beliau, yang bagi li'alimin, seharusnya orang alim, seorang ajengan, seorang ustadz ya, harus memperlihatnya muruahnya di dalam berpakaian. Tujuannya apa? Ijlalan lil ilmi, untuk mengagungkan ilmu Allah. Jangan sampai ustadz datang baunya tembakau, balsem ya mama. Harus yang wangi ya Bu ya. Kalau nggak ada wewangiannya nanti saya minta kaji akbar. Insya Allah ya. Jangan datang ke majlis taklim baunya balsem karena emak-emak. Harus parfumnya sing wangi. Ini kita mengikuti dawuhnya Imam Malik bin Anas. Dan ini muafiqan liqauli Rasul, ini cocok dengan dawuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu ayyura atharu nikmatihi ala abdihi. Allah itu senang ya kalau melihat hambanya dikasih rezeki diperlihatkan. Ya memang ada ulama yang begitu ya, ada ulama yang nggak begitu. Ini kan ranah istihad. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berangkat ngaji pada malam hari ini menggunakan parfum, baju bagus, seragam kayak begini, insya Allah ijlalan lil ilmi, tidak masalah, boleh dapat pahala. Diteruskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wahdar lan takutlah siro ayyakuna yenta'ana apa kosdukan niatmu milu besilibasika dari make bajumu, niatnya apa? Mir'atal khalqi, yang dito'o dilihat manusia, dilihat makhluk, fatah suro mongko sababe yento rugi siro. Jadi rugi Pak. Sudah kita niatin dari rumah ngaji, jangan pengen niat yang lain, niatin karena Allah. Insya Allah yang lain-lain akan ikut secara otomatis. Ya, ketemu kawan, bisa ngobrol, ayat jaburan, bisa minum, bisa kuat, dan lain-lain. Tapi kita dari rumah niat di sini pengen zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para bapak, para ibu, mangga upami pakai baju harus kita niatin karena Allah. Ada doanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kita teh niat ngangge acu. Apa yang niat? Insya Allah. Kita memang majelis taklimnya Pak cerdas. Sekali disampaikan rasiqan ila dhihni, nancep ke hati. Masyaallah. Upami hesek maca bismillah saja. Siap Bu? Siap. Hafal juga maksudnya. Nah itu kalau kita tadi pakai baju. Kalau lepas juga sama. Kita ucapkan bareng-bareng Bismillah. Bismillah.
Alladzi la ilaha illahu. Bismillah. Alladzi la ilaha illahu. Bismillah. Alladzi la ilaha illahu. Nah, itu niat ngambil baju sama lepas baju. Kenapa Bu diniatin semua? Biar kelihatan itu amalan-amalan duniawi. Karena kita itu pinter manajemen niat, yang kelihatannya sepele pakai baju, lepas baju, tapi bernilai romi. Itu yang kita inginkan Pak. Jadi di dalam bab tadi kesimpulannya bahwa kalau Bapak Ibu bangun tidur, mau tidur baca doa, ya, supaya apa? Tidur kita ini bernilai ibadah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Ya. Yang kedua Pak Ibu, ketika kita bangun juga harus baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau sudah bangun begitu, cepat ke kamar mandi, buang air kecil, masuk kamar mandi, buang air kecil, berdoa, cepat wudhu, sholatlah 2 rakaat tahajud, sholat sunat mutlak. Nah, kenapa? Karena waktu-waktu itu waktu-waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah dawuh di dalam hadis qudsi, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya khina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa'u'tihi wa man yastaghfiruni fa astaghfiru lahu. Jadi ketika kita bangun tidur kok nepatin 1/4 terakhir malam, 1/3 terakhir malam, ya setelah azan subuh jam 3 sampai 4, karena subuh itu jam 4:38. Ya insya Allah mual 14 tidurnya lah pas sekolahnya, masa masih gunakan waktu yang mustajab itu Bu, ya, jangan hanya ke kamar mandi saja tanpa berdoa, ya. Doalah yang terbaik untuk anak kita, keluarga kita, untuk diri kita. Semoga ketemu Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Karena hanya itu yang berguna, ya. Hanya itu yang bermanfaat. Tadi juga sama zikirnya itu, yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena kita pengen ketemu Allah itu nggak bisa kita membanggakan harta kita, anak-anak kita. Hanya amal harian itu Pak Bu yang akan kita bawa ke akhirat, ya, bukan apa-apa. Kebaikan itulah yang akan kita nanti bawa ke akhirat. Kemudian Ibu, ya, setelah tadi kita bangun, melepas baju, pakai baju, lepas baju, pakai doa semua, kita melangkah ke bab selanjutnya, yaitu apa? Babu ada bidukhulil khala, utawi iku bab nerangaken beberapa etikanya masuk toilet, masuk kamar mandi Pak Bu. Nah, ini hanya agama kita ini yang mengajarkan mau masuk kamar mandi saja harus ada aturannya. Masya Allah, inilah indahnya agama kita, agama Islam. Maka itu sambil minum, ya, bismillah. Faidah kosokta moko dalam nalikane bermaksud, berkeinginan siro ente bermaksud betal ma'i in toilet,
ing rumah air itu maksudnya WC Pak, kamar mandi. Untuk apa? Liqadha ilhajati, karena mendatangi kebutuhan. Nah, baik kita masuk kamar mandi ada kebutuhan ataupun tidak, kata Imam Ghazali harus menggunakan tata krama seperti di bawah ini. Ya, misalkan kita ya keperluan kerannya tos pintu badhe buka, ya ada etikanya. Ya, bukan hanya qadil hajat saja, tapi ini selain pun juga harus menggunakan etika-etika seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Yaitu yang pertama apa, para bapak, para ibu, ya, fakot maka dahulukanlah sira fiduhuli ing dalem masuk rijlaka ing kaki sira al yusra ing kaki. Jadi kalau mau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Tentunya sebelum masuk kita berdoa. Ya, harus ada doanya. A'udzu billahi minar rijzin nijsi al-khabithil muhdith syaitonir rajim. Barangkali doa ini enggak terbiasa. Biasanya kita yang gampang. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Yang hafal mana Bu? Awal atau yang kedua? Yang kedua. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting ada yang hafal. Nah, jadi qadim rijlakal yusra, payunkan kaki urang yang kiri. Kenapa kaki kiri? Udah ini dianjurkan oleh Rasulullah, pasti dapat pahala. Konon secara medis ya ada yang memberikan uraian-uraian filosofis. Kenapa ketika masuk kamar mandi harus kaki kiri dulu? Karena kaki kiri itu ada hubungan langsung dengan jantung kita, organ paling vital di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kiri, ini nutup. Karena apa? WC dibuka itu banyak kuman, banyak bakteri. Jadi ketika kita melanggungkan kaki bagian kiri, organ tubuh vital nutup, penyakit, bakteri, vaksin dan lain sebagainya bakal masuk ke organ tubuh kita karena kekunci. Nah, ya diterangkan di sini, di tengah ini ada uraiannya semacam itu tadi. Nah, dalam persepsi umat Islam, kenapa kita harus mendahulukan kaki kiri? Karena di kamar mandi itu kotor, menjijikan, jorok, banyak makhluk-makhluk astral, makhluk halus, ya jin, setan, saja guna. Karena apa? Ada satu riwayat bahwa suatu ketika iblis itu minta ke Allah, ya Allah, Adam engkau kasih tempat di bumi beserta anak turunnya. Tempat saya di mana ya Allah? Tempat rumah di tempat kotor-kotor. Secara otomatis di toilet itu kan tempat-tempat najis. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, hal-hal ini kalau tidak diajaran agama Islam, mau mungkin dijelaskan sedetail kayak begini. Jadi payungkan kaki kiri. Nah, kaki kanan ini kaitannya dengan paru-paru kita. Makanya ketika kita main kaki kiri, kita menghirup napas udara. Tapi ketika kita masuk kaki kiri dulu, kita ini menolak karena tertutup organ vital kita, jantung dan lain sebagainya. Wa fil khuruji lan ing dalam keluar rijlaka ing kakimu al-yumna yang bagian kanan. Nah, itu etikanya Pak. Kemudian etika yang berikutnya wala tastastik, dan jangan sampai menyertakan siro. Bapak Ibu jangan sampai menyertakan, membawa sesuatu syai'an ing sesuatu alaihi kang itu tetap ing atase syai'un ismullahi ta'ala utawi nama Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu dan utusan Allah. Jadi Bapak Ibu upawi masuk ke kamar mandi mah jangan sampai nyakuin masih Yasin,
atau mungkin ini panduan wirid ya, saking kebelet wari masih disakui, maka nggak boleh ya. HP boleh, nggak apa-apa pakai peci, malah diharuskan pakai peci. Kita ke kamar mandi malah peci dilepas, harusnya pakai tutup. Pecinya ulah dilepas sawios, harusnya begitu. Nah nanti ada keterangan kebalik pemahaman kita secara umum ya. Harus pakai tutup, kalau nggak pakai kopiah, pakai yang sarung, entah anduk kita tutupkan di bagian atas kita. Jadi jangan membawa sesuatu yang sesuatu itu di dalamnya ada kandungan nama Allah atau nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadkhulan aja masuk sira, kenging masuk bapak ibu hasirar roksi, khalih terbuka kepalanya. Ya, tapi kalau di kamar mandi pakai kopiah ya mungkin kurang enak. Ya kalau nggak pakai kopiah ya gantilah kaos dalam. Yang penting jangan celana dalam. Ya. Pakai helm boleh, pakai helm. Kabelet dari luar, habis dari mana itu langsung lari. Helmnya nggak usah dilepas. Wong aturannya di sini khasirah roksi, tekenging terbuka kepalanya. Wala khafil qadami, dan jangan pula telanjang kakinya. Makanya saya di kamar mandi teh dipasihan sandal. Karena apa? Bila katincak kotoran najis. Nah ini apa namanya rekomendasi Imam Ghazali, etikanya orang masuk kamar mandi. Mau masuk baca doa, dahulukan kaki kiri. Ya, nami tutupui ya. Dikira pesawat tapi kamar mandi. Ya saya, maka terlampung ya mau tutup apa aja. Ya ini kita ngikutin apa namanya aturan-aturan yang ada di dalam ajaran agama kita. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala. Terusnya mana tadi? Wa kullan ucapkanlah anjur, ucapkanlah sira inda dukhuli, indal ketika masuk kamar mandi, ucapkan bismillah, a'udzu billah minar rijsil khabithil mukhbith asy-syaithanir rajim. A'udzu, minta perlindungan sapa abdi billahi, dengan Allah, minar rijsil saking godaan syaitan laki-laki, al-khabithi, dan syaitan apa itu namanya perempuan, al-mukhbithi, yang menjatuhkan di dalam kotoran, asy-syaitani, yaitu syaitan, ar-rajim, kan terkutuk. Maksudnya rajim itu ba'idun minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lafal ini kalau nggak bisa, yang satunya tadi Pak Bu, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Barangkali ini susah. Bismillah, a'udzu billahi minal rijsi al-khabithil mukhbith asy-syaithanir rajim. Barangkali ini nggak terbiasa, kurang familiar. Milih yang pertama aja. Nah itu doa ketika orang masuk ke kamar mandi. Wa idal khuruji lan indal, ketika tos selesai, ya mau keluar, maksudnya sudah selesai, ucapkan doa demikian, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini. Biasanya kita doanya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ya, itu yang sudah terbiasa kita hafalkan. Yang artinya ghufranaka, dengan pengampunanmu. Alhamdulillah kabeh puji lillahi, milik Allah, bagi Allah. Alladzi yadzat adhaba, yang telah menghilangkan sapa alladzi
Ani dari abdi, dariku, ma ing sesuatu yu'zini yang menyakitkan apa ma ing abdi. Wa abqa lan menetapkan sapa Allah sapa zat fima ing dalam sesuatu yang fauni kan memberikan kemanfaatan apa ma ing abdi. Itu doa ya, alangkah sakitnya kalau kita nggak bisa beli mikrolat nggak keluar ya, makan pepaya banyak anggur wae sesat, sayur mayur diperbanyak, banyak yang kandungan seratnya anggur wae. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, nikmat bisa nikmat bisa bibis, alhamdulillah. Kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Kalau nggak bisa Pak Bu, bisa jadi jutaan. Nah iya. Nah ini harus kita doain. Juga semoga Allah menetapkan sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu apa? Kandungan-kandungan makanan yang telah kita konsumsi, baik makanan maupun minuman. Tujuannya apa? Littaqawi, untuk kekuatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, barangkali sudah larut malam, insya Allah nanti bulan yang akan datang kita teruskan, karena Alhamdulillah Mbak Sarfasi Sufi sudah ada di tengah-tengah kita. Demikian para bapak, para ibu yang bisa kita sampaikan ngaji pada malam hari ini. Maka ayo kita mulai pada malam hari ini. Nanti habis ngaji ini nanti kebelet pipis, pada nahan pipis. Jangan langsung curung masuk kamar mandi tanpa pertimbangan tadi, ada etikanya. Baca doa, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki kiri masukkan dulu sampai di dalam, ya jangan dilepas kerudungnya mah, serius ya. Tapi sandalnya tidak dilepas, nanti ngerepotin Pak Haji Akbar. Sudah disediain juga dia. Nanti kalau habis keluar kamar mandi juga jangan lupa berdoa. Insya Allah Allah jaga kita semua, amin. Insya Allah Allah berkahi kita semua, amin. Dan semoga ngaji kita pada hari ini memberikan manfaat dan keberkahan, Allahumma amin. Sekian, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada pembacaan yang tidak sesuai min jihadil bina wan nafi, monggo dikoreksi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.